Shalom, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah Warta Jemaat Sepekan. Pada ibadah umum Minggu Epifania 4, Minggu 26 Januari 2025 pukul 6.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Windolores Simorangkir STH. Pada ibadah umum Minggu Epifania 4, Minggu 26 Januari 2025 pukul 9.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Benyamin G. Selkioma STH MACE. Ibadah Sekolah Minggu GKO Depok 1 dilayani Minggu 26 Januari 2025 pukul 7.30 di gereja. Workshop Sekolah Minggu dilaksanakan Minggu 26 Januari 2025 pukul 11.00 di Ruang Benyamin. Ibadah Remaja Taruna dilayani Minggu 26 Januari 2025 pukul 7.30 di Ruang Yehuda lantai 2. Pengumuman ibadah Remtar Minggu 2 Februari 2025 akan dimulai pukul 7.00. Persiapan pengajian Remtar dilaksanakan Jumat 31 Januari 2025 pukul 20.00 di GKO Depok 1. Latihan paduan suara PW dilaksanakan Minggu 26 Januari 2025 pukul 11.00 di gereja. Sharing Alkitab PW dilaksanakan Kamis 30 Januari 2025 pukul 17.00 di gereja. Kegiatan senam pagi akan dilaksanakan Sabtu 1 Februari 2025 pukul 7.00 di halaman belakang gereja. Persekutuan doa Jumat dilaksanakan Sabtu 1 Februari 2025 pukul 6.00 di gereja. Telah tersedia di TU Gereja Renungan Mana Surgawi edisi Februari 2025. Bagi jemaat yang memerlukan dapat mengambil di gereja dan dimohon setiap keluarga hanya mengambil satu buku. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan Rabu 29 Januari 2025 pukul 19.00 di gereja. Pembinaan pranikah dilaksanakan bagi saudara Cevialdo De Baptista dan saudari Ayu Yuliana Agnesia Simanjuntak. Pembinaan pranikah bagi saudara Laras Sabrina Getsmani dan saudara Reinhard Christopher Silain. Mohon dukungan jemaat. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Dr. S.M.L. Tobing atau Opung Otniel Doli, ayah dari Bapak Albert M. Lumbat Tobing. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun 27 Januari hingga 1 Februari 2025. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan minggu ini dapat diberikan melalui kantong persembahan di gereja atau scan QRIS atau transfer rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Persembahan khusus amplop merah minggu ini guna mendukung GKO Jemaat Sola Fide. Dapatkan informasi kegiatan sepekan secara lengkap melalui Warta Jumat digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah Warta Jemaat Sepekan. Pada ibadah umum Minggu Epifania 4, Minggu 26 Januari 2025 pukul 6.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Windolores Simorangkir STH.
pada ibadah umum Minggu Epifania 4, Minggu 26 Januari 2025, pukul 9.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Benyamin G. Selkioma, STH, MACE. Ibadah Sekolah Minggu GKO Depok 1 dilayani Minggu 26 Januari 2025 pukul 7.30 di gereja. Workshop Sekolah Minggu dilaksanakan Minggu 26 Januari 2025 pukul 11.00 di Ruang Benyamin. Ibadah Remaja Taruna dilayani Minggu 26 Januari 2025 pukul 7.30 di Ruang Yehuda lantai 2. Pengumuman ibadah Remtar Minggu 2 Februari 2025 akan dimulai pukul 7.00. Persiapan pengajar Remtar dilaksanakan Jumat 31 Januari 2025 pukul 20.00 di GKO Depok 1. Latihan paduan suara PW dilaksanakan Minggu 26 Januari 2025 pukul 11.00 di gereja. Sharing Alkitab PW dilaksanakan Kamis 30 Januari 2025 pukul 17.00 di gereja. Kegiatan senam pagi akan dilaksanakan Sabtu 1 Februari 2025 pukul 7.00 di halaman belakang gereja. Persekutuan Doa Jemaat dilaksanakan Sabtu 1 Februari 2025 pukul 6.00 di gereja. Telah tersedia di TU Gereja Renungan Mana Surgawi edisi Februari 2025. Bagi jemaat yang memerlukan dapat mengambil di gereja dan dimohon setiap keluarga hanya mengambil satu buku. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan Rabu 29 Januari 2025 pukul 19.00 di gereja. Pembinaan pranikah dilaksanakan bagi saudara Cevialdo De Baptista dan saudari Ayu Yuliana Agnesia Simanjuntak. Pembinaan pranikah bagi saudari Laras Sabrina Getsmani dan saudara Reinhard Christopher Silain. Mohon dukungan jemaat. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Dr. S.M.L. Tobing atau Opung Otniel Doli, ayah dari Bapak Albert M. Lumbat Tobing. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun 27 Januari hingga 1 Februari 2025. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan minggu ini dapat diberikan melalui kantong persembahan di gereja atau scan QRIS atau transfer rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Persembahan khusus amplop merah minggu ini guna mendukung GKO Jemaat Sola Fide. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Hari Minggu ini adalah Minggu Epifania yang keempat dan di ibadah pagi ini dilayani oleh Bapak Pendeta Windo Lores Simrangkir, STH, Gembala Sidang GKO Kabalen. Tema ibadah minggu ini adalah membangun spiritual umat yang terambil dari Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, siapkanlah hati dan pikiranmu bagi Allah dan diberi kesempatan untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri.
Kita menyambut firman Tuhan dan kita akan bersama-sama mengangkat pujian dari Kidung Keesaa nomor 2 bait 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu,
dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu, Tuhan kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kepudaran pengharapan, pementingan diri, kami mengaku kepadamu, Kristus kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu, Tuhan kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Terimalah berita pengampunan dosa sebagaimana tertulis dalam Mika pasal 7 ayat 18 sampai dengan 19. Siapakah seperti Engkau Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia. Kiranya Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Di atas janji Tuhan ini, saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Menggetarkan hati
saja yang genap, sumber pengharapanku. Biar aku kau dekat di naungan sayapmu. Saudara-saudara, kami jemput untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam pertama Petrus 2 ayat 5. Demikian sabdanya. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kasihani kami ya Tuhan. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan bernyanyi NKB 193 bait pertama dan kedua. Aku hendak tetap berhati tulus karena teman yang percayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman tak mengasihiku, karena teman tak mengasihiku. Aku hendak teguh senantiasa walau besar tantangan dunia. Aku hendak tetap teguh berkesan dan aku tahu rintangan karenanya, karena aku tahu rintangan karenanya. Kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, Engkau pelindung dari segala orang yang berharap kepadamu. Tanpa anugerah-Mu, tidak ada orang yang dapat berarti di hadirat-Mu. Limpahkanlah kemurahan-Mu kepada kami, supaya oleh ilham-Mu yang kudus, kami dapat mengetahui apa yang benar, dan oleh kekuatan-Mu, kami juga dapat melaksanakannya menurut kehendak Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya jemput bangkit berdiri. Pembacaan firman Tuhan hari ini, Minggu Epifania keempat, 26 Januari, terambil dari Nehemia 8 ayat 1 sampai 11, di mana setiap ayat yang ganjil akan saya baca terlebih dahulu, dan setiap ayat yang berangka genap saudara-saudara bacakan secara
bersama-sama. Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya. Maka serta berkumpullah seluruhnya dalam depan pintu gerbang. Mereka meminta Ezra ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, yang setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang hari daripada sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan demikian membedakan pembacaan. Ezra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matica, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maaseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Perdaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita nyanyikan bersama, haleluya. Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita dihantar oleh Tuhan memasuki Minggu Epifania yang keempat, sekaligus minggu terakhir bulan Januari tahun 2025. Dan gereja kita melalui sinodenya mempersiapkan tema khotbah untuk memberkati kita. Dan tema khotbah itu sangat spesial bagi
Bapak Ibu saudara-saudara yang tidak hanya memahami ibadah ini sebagai rutinitas, tapi penghayatan ibadah di pukul 6 itu adalah satu doa dan kerinduan agar selalu diperlengkapi dan diberkati oleh Tuhan. Dan tema itu ialah membangun spiritual umat. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kata membangun itu adalah tugas bersama dan tugas pribadi. Kita lihat dulu, setiap ibu-ibu yang selalu membangunkan anak-anaknya pagi hari, dan anak-anak itu menuruti, melakukan, maka anak itu menjadi anak kebanggaan dalam keluarga itu. Tapi justru sebaliknya, jika ibu-ibu membangunkan anaknya pada waktu pagi, lalu menolaknya untuk sekolah, untuk kerja, untuk melakukan aktivitasnya, cenderung anak-anak itu menjadi anak-anak yang pembawa trouble dalam dirinya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi ketika tema ini disuarakan kepada kita, tujuan pertamanya ialah menyadarkan kita semua, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahwa membangun itu adalah karakteristik dari setiap pribadi untuk mencapai masa kegemilangan atau masa depan yang cerah. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu kita menyadari dengan sungguh bahwa setiap orang yang mau membangun tanpa pondasi yang baik, yang kokoh, yang permanen, cenderung bangunan boleh tinggi, boleh megah, tapi tidak tahan terhadap badai ataupun cuaca. Maka pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, saudara-saudara datang beribadah, datang kepada Tuhan untuk meng-cross check. Apakah tugas hakiki ini masih menjadi prioritas bagi kita, atau hanya sebagai rutinitas yang kita kerjakan sebagai makhluk ciptaan Tuhan? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini membangun spiritual umat itu membawa kita ke sebuah lokasi yang jelas, seperti rumah peribadatan, yaitu gedung gereja. Tidak mungkin membangun spiritualitas umat hanya di lapangan terbuka, tidak mungkin. Membangun spiritualitas umat adalah tempat yang memang sudah dikhususkan, disediakan
menjadi sarana pembinaan spiritualitas. Maka dengan khotbah hari ini, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan samakan tempat ini dengan tempatmu di mana berada. Jangan samakan. Tempatmu di mana berada, saudara-saudara boleh bebas dengan mengakses apa saja. Tapi tempat seperti ini hanya satu yang diakses, kemurahan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, membangun spiritualitas umat itu tidak gampang. Tidak gampang. Buktinya ada banyak orang yang datang beribadah kepada Tuhan di gereja, pakaiannya bagus, kendaraannya bagus, persembahannya besar, tapi spiritualitasnya tidak terbangun. Kenapa? Karena motivasinya datang kepada Tuhan bukan untuk dibangun, tapi motivasinya datang kepada Tuhan hanya untuk mengikuti irama kehidupan, dan sering kita sebut hanya sebatas rutinitas belaka. Orang-orang Pulau Gadung mengatakan datang ke rumah Tuhan itu hanya setor muka. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dampak daripada kondisi seperti itu, lihat, tidak sedikit orang Kristen yang datang beribadah, tapi di luar sana, di dunia sekuler, mereka tidak setia kepada Tuhan. Baru-baru ini di bulan Januari, California, Amerika Serikat, yang 98% Kristen yang membaca Alkitab, tapi di antara mereka ada yang menghina Tuhan, yang menyepelekan Tuhan, dan akibatnya seluruh jadwal-jadwal mereka ke rumah Tuhan di gereja hangus seperti terbakarnya kediaman mereka dan hutan yang melindungi mereka. Ini bukan menjudge mereka, tapi realitas ini mari kita lihat dengan seksama bahwa orang yang datang ke gereja seperti beribadah saat ini ialah untuk membangun spiritualitas, yaitu spirit mereka, iman percaya mereka, sehingga waktu yang 90 menit di gereja atau 120 menit di gereja itu dapat membekali dirinya di tengah-tengah kehidupan sekuler, di tengah-tengah dunia nyata ini. Jadi orang yang tergelincir, orang yang tersandung, orang yang begitu ambruk di tengah-tengah kehidupan nyatanya, padahal ke gereja, lihat, berarti dia tidak dibangun spiritualitasnya. Saya yakin, saya percaya, saudara-saudara mengambil ibadah jam 6 itu karena ada hati yang sudah dipersiapkan kepada Tuhan. Waktu pagi menjadi prioritas saudara bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah jam 6 seperti ini. Jadi membangun spiritualitas umat itu tidak hanya dari pihak pelayan, tetapi juga dari pihak yang dilayani, seperti kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya berdoa agar kita semua paham bahwa bersekutu dengan Tuhan ialah
menggunakan waktu yang sangat khusus, yang sangat khusus, yang sangat kudus, yang sangat bernilai di dalam kehidupan kita. Membangun spiritualitas umat adalah sebuah pilihan yang prioritas. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, khusus konteks kita, Gereja Kristen Okumene, dalam membangun umat, spiritualitas umat, sudah menjadi agenda bahwa bulan Januari atau bulan Februari itu melaksanakan rapat majelis jemaat terbuka. Sekalipun ini agenda tahunan, tapi ada nilai yang harus dieksplor, digali dari situ, di mana kegiatan itu ialah mengevaluasi perjalanan spiritualitas setahun yang lalu. Kemudian setelah dievaluasi, di program pelayanan spiritualitas ke tahun berikutnya. Oleh karena itu, bila terjadi rapat majelis jemaat terbuka, itu bukan ajang serang-serangan. Itu bukan ajang mempermalukan. Itu bukan ajang untuk meminta pertanggungjawaban. Tapi rapat majelis jemaat terbuka adalah doa bersama untuk keluar dari evaluasi yang sudah dikerjakan, kemudian pelayanan 1 tahun ke depan. Tujuan utamanya supaya spiritualitas umat terjaga dan terpelihara, bertumbuh dan berbuah. Siapa yang melaksanakan RMJT? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi sebuah keprihatinan. Seolah-olah jemaat merasa yang melakukan RMJT itu hanyalah gembala sidang, penatua, diaken, pengurus-pengurus gereja. Sama sekali tidak demikian. Kalau tujuannya ialah membangun spiritualitas umat, maka umat yang masih kanak-kanak pun perlu hadir untuk menyampaikan. Kami sebagai anak-anak butuh pelayanan seperti A, B, C, D, E. Kami remaja butuh pelayanan seperti A, B, C, D, E. Pemuda, PW, Pelpri, terlebih-lebih lansia. Kenapa dikatakan terlebih-lebih lansia? Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, lansia itu adalah komisi yang telah melewati 4 komisi kategorial. Komisi pertama ialah sekolah minggu, dia sudah lewati. Sehingga tidak mungkin seorang lansia berkarakter seperti sekolah minggu. Tidak mungkin. Kemudian komisi yang dilaluinya yang kedua ialah komisi pemuda. Komisi pemuda itu adalah komisi yang sangat happy, yang sangat tegar, yang sangat bersemangat, dan sangat ingin menikmati kehidupan yang bebas. Lansia tidak boleh lagi menjadi seperti pemuda. Pemuda itu kan, atau pemudi itu kan suka pakai celana yang robek-robek. Masa lansia pakai celana yang robek-robek lagi? Kan enggak ngeh gitu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, lansia itu menjadi public figure di dalam RMJT, memberikan nasihat-nasihat kepada generasi di bawahnya, supaya generasi yang akan muncul ini adalah generasi tangguh, generasi berwibawa, generasi yang penuh berkat dari Tuhan. Contohnya ada dalam pembacaan kita hari ini, Ezra.
Ezra itu tidak lahir menjadi pinter, enggak. Ezra itu terlahir tidak menjadi seorang yang sudah wow gitu di depan umum, enggak. Dia belajar dari senior-senior, belajar dari orang-orang tua, belajar di tempat di rumahnya, dan tekun. Sehingga ketika Ezra berdiri di hadapan khalayak ramai, maka perpaduan dari seluruh yang dipelajarinya, yang dipersiapkannya, menjadi buah yang nyata. Dan orang menjadi, tadi dikatakan, tersungkur, menangis, bersujud, memuji Tuhan karena berhasil pembinaan spiritualitas di dalam diri Ezra. Oleh karena itu, saudara-saudara jemaat, wajib hukumnya mendoakan pelayan-pelayan supaya pelayan-pelayan tidak mengajarkan yang salah dari kitab suci, supaya mereka menghayati dengan sungguh apa yang mau disampaikan kepada umat melalui pelayanan dan melalui pengajaran. Kalaupun diprogramkan untuk menerima pelayanan dari narasumber-narasumber yang sudah terkenal, yang top, tidak masalah. Tapi jangan yang top, yang terkenal memberikan materi-materi pengajaran, tapi umat hatinya masih terkunci. Sehebat apapun itu nggak bisa connect, nggak bisa nyambung, dan membangun spiritualitas dirinya menjadi terhalang, bahkan gagal. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelayan-pelayan pun tidak cukup hanya mengajarkan kitab suci. Mereka mesti ada di dalam doa-doa khusus. Doa-doa khusus itu ialah doa-doa mempersiapkan mereka ketika berdiri di hadapan umat. Umat tidak memunggungi dan tidak membelakangi mereka, tetapi umat memiliki kerinduan yang besar untuk diisi dan untuk diperlengkapi menjadi pribadi yang memiliki spiritualitas yang unggul di zamannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kata membangun itu melibatkan semua stakeholdernya maupun pimpinan-pimpinannya. Maka adalah lazim bagi kita yang ada di wilayah A, wilayah B, tidak hanya sekedar menerima kebaktian rumah tangga di rumahnya, tidak. Tapi setiap yang menjadi tuan rumah, puan dan tuan rumah dalam ibadah rumah tangga, berdoalah terlebih dahulu di rumahmu. Doakan kepada Tuhan supaya umat itu hadir mendampingimu di rumahmu, dan kemudian Tuhan memberkati seluruh persiapan-persiapan para pelayan yang akan mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Ini urgen, penting sekali, karena sudah terlalu banyak dievaluasi. Ibadah-ibadah keluarga itu hanya difokuskan kepada saksangnya. Tahu saksangnya? Sopnya, ikannya, dan seluruh makanan-makanannya. Boleh-boleh saja, apalagi dibungkus ya, boleh-boleh saja. Tetapi yang paling penting dan yang paling utama itu ialah kesediaan orang untuk dibangun spiritualitasnya melalui pelayanan itu. Dan doakan supaya rumah kediamanmu itu adalah gereja, baterainya Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada semua orang yang mau dibangun spiritualitasnya di dalam rumahmu ketika menjadi tuan rumah dalam kebaktian keluarga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian berikutnya ialah
ada banyak kegiatan-kegiatan keluar dari gereja. Misalnya kebaktian Padang. Kalau kita evaluasi kebaktian Padang, di mana hasilnya selalu kebanyakan jawabannya 60% sampai 80% capek. Itu jawabnya. Anggarannya pas. Makanannya cocok. Boleh itu evaluasi, boleh. Tapi pencapaian skor nilainya tidak seperti itu. Kalau sudah mengikuti kebaktian Padang, katakanlah temanya membahas perdamaian, maka keluarga-keluarga jemaat harus berdamai dengan kiri kanan rumahnya, muka dan belakangnya, di mana dia berdomisili. Itu menjadi sebuah kerukunan yang baik. Itu tujuannya. Jadi kalau masih ada sudah ikut kebaktian Padang, membahas perdamaian, tapi masih bermusuhan dengan keluarganya dan bermusuhan di tengah-tengah internal keluarganya, buat apa melakukan kegiatan seperti itu? Pembangunan spiritualnya menjadi terhalang dan tidak berhasil. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita naik ke tingkat sinode. Tingkat sinode sudah harus memikirkan kemajuan-kemajuan per jemaat. Karena sinode itu mengelola jemaat-jemaat. Maka tidak ada mungkin lagi ditemukan jemaat-jemaat pembangkang, jemaat-jemaat yang menolak keputusan-keputusan, jemaat-jemaat yang tidak mengakui tentang keberadaan sinode. Oleh karena itu, membangun spiritualitas umat itu menjadi satu tugas yang hakiki, tidak hanya bagi sinode. Sinode harus menjadi bapak, harus menjadi ibu yang selalu membangunkan jemaat-jemaat agar selalu setia kepada Tuhan dan menghidupi kitab suci yang diajarkan buat semua anggota tubuh Kristus. Saya naik lagi. NKRI kita tahun 2045 akan disebut 1 abad setelah merdeka. Dan yang dibuat program di situ ialah program emas. Bukan program perak atau perunggu, tapi program emas. Bagaimana caranya mengerjakan itu? Kepala negara menganjurkan, yaitu MBG, makan bergizi gratis. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau ada pihak-pihak tertentu yang menyeleweng kegiatan ini, maka yang menjadi korban ialah anak-anak. Mereka tidak disebut lagi anak-anak emas di usia negaranya 100 tahun. Karena apa? Karena ada pihak yang tidak memberikan hatinya membangun bangsa ini. Sama halnya di gereja. Kalau ada penatua atau diaken yang menyelewengkan seluruh pengajarannya, maka yang korban itu adalah umat dan dirinya. Dan proses pembangunan itu terbengkalai. Kita sudah lihat ada bangunan di Bogor sana terbengkalai oleh karena mangkrak ya, di mana pelaku-pelaku yang diberi tugas untuk mengerjakan itu menyimpan duitnya, memakan duitnya,
membagi-bagikan duitnya, mengkampanyekan duitnya untuk sebuah tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka hari ini membangun spiritualitas umat, semua umat harus bersedia dibangun supaya dia sampai ke titik kesukacitaan, kebanggaan dan masa depan. Dan yang membangun itu mesti memiliki hati, waktu, pikiran, doa yang mau melakukan tugas pembangunan itu. Ezra menjadi role model. Dalam Nehemia 8 ayat 1 sampai 11. Dia bisa tampil di depan umum. Itu karena kerja keras dari para pembimbingnya, dari orang-orang dekatnya, dari orang-orang yang mendoakannya, dari orang-orang yang memberikan perhatian penuh kepada dirinya. Dan saya yakin GKO Jemaat Depok 1 adalah jemaat pertama dari seluruh GKO yang ada di Indonesia. GKO Jemaat Depok 1 adalah role model bagi seluruh jemaat-jemaat yang sudah lahir dan yang akan lahir. Oleh karena itu, jangan berhenti membangun, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti memberikan hati, waktu, pikiran kepada semua jemaat-jemaat yang berikutnya. Karena hanya ada satu GKO di Indonesia. Ada gereja-gereja lain yang sudah sampai 97 sinode, tapi hanya satu GKO, Gereja Kristen Oikumene di Indonesia. Bila pengajarannya sesuai dengan kitab suci, maka pembangunan spiritualitas umat akan menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. NKB 193 baitnya yang ke-5. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita. Kami kepada Roh Kudus, lahir dari anak dan air, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Di rumah pemujaan Tuhan ini, kami bersyukur karena hari-hari dan waktu kehidupan kami yang berlangsung dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu selalu dalam pengawalan, penyertaan, perlindungan dan pemeliharaan-Mu Bapa. Terima kasih untuk seluruh kebaikan-Mu.
Terima kasih untuk seluruh anugerah-Mu. Terima kasih untuk seluruh pimpinan penyertaan-Mu buat kami. Bila kami gagal melakukan kehendak Tuhan dan tidak hidup seturut dengan firman-Mu, ampunilah kami. Basuhlah kami dengan darah-Mu yang kudus, supaya kami kembali dilayakkan dan diperkenankan Tuhan, menerima sukacita, menerima pengampunan, menerima segala berkat yang disediakan Tuhan buat kami. Dan bila kami berhasil di dalam kegiatan sehari-hari, aktivitas kami, usaha kami, ajari kami untuk selalu bersyukur, berterima kasih karena segala pencapaian, segala keberhasilan, segala sukacita, kedamaian dan kebahagiaan itu datangnya dari anugerah Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk seluruh kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dan tidak pernah beranjak dari hidup kami. Bapa yang baik, terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas anugerah melalui kehidupan dan keselamatan yang boleh kami alami dan nikmati hingga pada saat ini. Semua ini Tuhan, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kesanggupan kami, tapi karena pengawalan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan kemurahan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih untuk seluruh karya-karya Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami telah mendengarkan firman. Kami melihat satu role model di dalam kitab suci, yaitu Ezra. Dia adalah pribadi yang membuka hati untuk menerima pembangunan spiritual di dalam dirinya, sehingga dia lebih menonjol dari saudara-saudaranya yang lain. Oleh karena itu, kami semua yang hadir di sini ingin menjadi seperti Ezra masa kini, yang hatinya terbuka untuk firman, berhikmat untuk firman, dan mau menjaga memelihara firman dan menghayati firman Tuhan. Kiranya semua Bapak Ibu Saudara-saudara yang duduk di tempatnya menjadi anak-anak-Mu yang terus menghayati kebenaran firman-Mu, dan firman itu dibawa pulang untuk dijadikan sebagai pelita yang menerangi kehidupan, dijadikan sebagai tongkat yang menjaga supaya tidak tergelincir dan jatuh tersandung di dalam jalan kehidupan, dan menjadi perisai yang terus menjadi lambang yang memiliki wibawa anak-anak Tuhan. Bapa di dalam Yesus, kami berdoa untuk keluarga Bapak Alfred, Kaben Hans, Perlindungan Siboro, berdoa untuk keluarga Bapak Edi Mulia Juju, berdoa untuk keluarga Bapak Denis Supit, berdoa untuk keluarga Ibu Tri Handini, berdoa untuk keluarga Bapak Ferry Ferdinand Peters, berdoa untuk keluarga Bapak Heri Nurdin, berdoa untuk keluarga Bapak Penatua Alex Adrian Komuni, berdoa untuk keluarga Ibu Tuti Pujia Stirin, berdoa untuk keluarga Ibu Clara Anita Nopia Stuti, berdoa untuk keluarga Bapak Penatua Endi Yudistianta Stefanus. Mereka yang kami sebutkan nama-namanya dan keluarganya adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan gabungkan dengan anggota gereja sebagai tubuh Kristus di tempat ini. Mereka memiliki kerinduan, mereka memiliki potensi, mereka memiliki tanggung jawab, mereka memiliki doa dan harapan. Kami semua menyambut mereka sebagai saudara, dan kami juga mendukung seluruh kegiatan-kegiatan syukur mereka di rumah Tuhan. Perlengkapilah mereka seluruhnya menjadi anggota gereja yang setia, taat beribadah, dan berdamai dengan semua orang. Sehingga kehadiran mereka di rumah Tuhan, demikian juga di tempat masing-masing, mereka boleh menjadi garam dan terang dunia atas
kesaksian kehidupan mereka. Bapa yang baik, bila keluarga-keluarga ini mengalami luka batin, sakit hati, atau mengalami berbagai tekanan-tekanan kehidupan ekonomi, persoalan sosial, persoalan-persoalan pendidikan, kami yang hadir di sini datang bersujud memohon kepada Tuhan, curahkanlah kasih-Mu dari sorga untuk memperlengkapi kehidupan mereka, sehingga yang sakit menjadi sembuh, yang bermasalah menjadi tenang dan gembira, bahkan mereka yang patah semangat menjadi bersukacita dan memiliki keberanian-keberanian untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Bapa yang baik, kami berdoa untuk gembala sidang beserta keluarga, berdoa untuk majelis beserta keluarga, berdoa untuk pekerja gereja dengan keluarga, berdoa untuk pengurus-pengurus komisi dengan keluarga. Mereka adalah barisan terdepan di dalam rumah Tuhan yang melakukan tugas-tugas yang dipercayakan sebagai pelayan-pelayan dalam job description masing-masing. Bapa yang baik, seluruh kesungguhan hati mereka melayani, teguhkanlah dengan berkat-Mu, sehingga seluruh yang mereka persiapkan dan kerjakan menjadi sukacita dan menjadi kebenaran yang berlimpah dengan damai sejahtera dan bahagia di tengah-tengah jemaat. Bapa di dalam Yesus Kristus, berkatilah kesatuan hati, pikiran, jiwa, terlebih-lebih doa mereka, sehingga jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan lewat pelayanan mereka menjadi jemaat yang misioner, menjadi jemaat yang tangguh, menjadi jemaat pemenang dalam setiap menyikapi keadaan-keadaan hidupnya setiap saat. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan atau sedang menunggu pasangan hidup. Kepada-Mu Tuhan kami bersimpuh bersujud. Engkau berkatilah mereka dengan hikmat, kepintaran, dengan kebaikan, sehingga mereka yang mau bekerja dapat pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Mereka yang menanti pasangan hidup, mereka mendapat pribadi-pribadi yang senang dan tertarik ke dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga yang mendambakan keturunan dan mendoakan ibu-ibu yang sedang mengandung. Ya Tuhan, berkatilah seluruh pemeliharaan mereka di dalam kehamilan mereka, agar di saat persalinan nanti mereka bersukacita berbahagia atas anugerah Tuhan, menganugerahi mereka dengan generasi baru ataupun generasi penerus. Bagi mereka yang belum memperoleh keturunan, umat-Mu bersimpuh bersujud memohon di sini, berilah Bapa kesuburan, sehingga dengan hidup yang sudah diberkati oleh Tuhan, maka apa yang mereka doakan, mereka dambakan, di suatu saat menjadi kenyataan yang membahagiakan. Pada jam ibadah ini kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang telah meninggalkan imannya, meninggalkan persekutuan, meninggalkan persaudaraan, meninggalkan persahabatan. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, kembalikanlah mereka. Hadirkan dan datangkanlah mereka agar dapat kembali bersatu, menjadi bersama dengan anak-anak Tuhan di jemaat ini. Segala tipu daya yang membuat mereka meninggalkan Yesus, meninggalkan kami patahkan di dalam otoritas dan kuasa ilahi dari Yesus Kristus, sehingga tidak ada tipu daya yang melemahkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Bapa yang baik,
Jemaat ini GKU Depok 1 memiliki pos pelayanan Dalung Bali. Jemaat ini, pos pelayanan ini ada di hati jemaat. Jarak tidak menjadi jauh bagi mereka karena di hati jemaat ada pos pelayanan Dalung Bali. Kiranya setiap problema mereka, jeritan mereka, tantangan mereka, jemaat Tuhan yang mempunyai hati ini bergegas untuk menjadi bapa, menjadi sahabat, menjadi teman bagi mereka. Sehingga mereka tidak akan pernah merasa kesepian, ditinggalkan, tetapi mereka mempunyai saudara, mempunyai induk, mempunyai bapa dan ibu yang bermurah hati buat mereka. Kami berdoa untuk Sinode GKO, berkatilah Tuhan, pengurus-pengurus Sinode, jadikan mereka menjadi pelayan-pelayan yang berhati hamba, penuh komitmen, dan sungguh-sungguh menggunakan kesempatan yang ada di dalam melayani semua jemaat-jemaat GKO. Bangsa dan negara, khususnya Kota Depok, kami bawa dan kami serahkan kepada Tuhan dalam doa syafaat kami. Mari Tuhan menjagai dan melindunginya agar tetap rukun, sekalipun berbagai kemajemukan yang terjadi, perbedaan di mana-mana, tetapi itu menjadi kekuatan yang sangat berarti buat kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan renovasi gedung gereja. Tuhan memberkati seluruh komitmen panitia, memberkati seluruh jemaat yang terus-menerus memberi dukungan doa dan dana di dalam pembangunan renovasi. Tuhan buka jalan bagi panitia untuk mendapatkan uluran bantuan dan perhatian dari pihak manapun yang dapat mensukseskan kegiatan renovasi gereja ini. Bersehati kami berdoa untuk Ibu Lemina Turnip Sialoho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Yuliana Siwu, Ibu Ariati Marlina Zega, Ibu C. Anggane Ruslan Judiseno, Ibu Manjali Gariu Mose, Ibu Adriana Jiska, Ibu Sri Suartika yang dirawat di Rumah Sakit Brimob Depok, Bapak Hari Laisina, Bapak Ruslan Judiseno, Bapak Profesor Dr. Hari Turman Simajuntak, Bapak Mulia di Manulang, Saudara Gustaf Anmama, anak Diana Glory Tameon yang dirawat di Rumah Sakit Banyumas. Ketika tubuh mereka lemah tidak berdaya, ketika pengharapan mereka terganggu, ketika keluarga letih dan capek melayani, bahkan ada banyak saudara yang tidak peduli, tapi kami masih punya Tuhan yang penuh keajaiban. Pulihkan dan sembuhkanlah mereka dengan belas kasihan-Mu, ya Bapa. Pada jam ibadah ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, diantaranya Ibu Titi Mugi Raharyanti, Bapak Jonri Tahalea, Xavier Filippo Taneo, Grazio Jegudiel Daniras, Simon Sondak Welsum Arthur, Ines Ignacia Putri Wawuruntu, Bapak Riko Elman Perluhutan Lumban Tobing, Saudara Roy Majontoni Saragi. Ketika mereka dianugerahi oleh Tuhan kehidupan yang baru, biarlah mereka bersukacita atas hidup yang telah dianugerahkan Tuhan dengan pertambahan usia mereka. Dan biarlah mereka belajar bahwa di pertambahan usia itu menjadi kesempatan untuk berbuah dan berbuat bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Curahkanlah kasih-Mu dalam memberkati mereka dan keluarga yang terus bersyukur berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terabaikan. Kami berdoa untuk Tomini, kiranya Tuhan
memberikan hati hamba kepada seorang yang mau bekerja. Bagi saudara-saudara kami orang Tomini, biarlah hati mereka terjangkau dengan hati yang mau melayani mereka dengan sungguh. Kiranya bahasa, budaya tidak menjadi penghalang bagi pelaksanaan pelayanan di tempat mereka. Kiranya saudara-saudara kami orang Tomini ini menjadi orang yang terbuka kepada firman Tuhan dan menerima pelayan-pelayan yang menjadi pemberita Injil di dalam kehidupan mereka. Biarlah keindahan alam saudara-saudara kami yang ada di Teluk Tomini menjadi cara mereka bersyukur kepada Tuhan. Betapa Tuhan menganugerahi mereka tempat untuk menjadi kunjungan-kunjungan para wisata-wisata, bahkan menjadi inspirasi-inspirasi bagi mereka yang mau dekat dengan Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi setiap orang di bumi yang Engkau ciptakan ini. Sungguh banyak Bapa yang kami mau minta kepadamu, tapi kami yakin, kami percaya lebih daripada apa yang kami mohon dan doakan, Tuhan pasti sempurnakan, karena doa syafaat kami ini kami bawa dan serahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 5, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Tuhan, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Yesus Engkau Tuhanku, besar dan agung kuasa-Mu. Puji, syukur dan sembah layak diberikan kepadamu. Segala ciptaan memuji Engkau dengan tulus serta selalu memuji Engkau lewat tuntut
kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Saudaraku, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita menerima pengutusan dari Tuhan sambil bernyanyi dengan Kidung Kesan 557 bait pertama dan kedua. Kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu dipersilakan dulu untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.